kasih ya buat yang mengundang saya, Bapak Kandu, Bu Citra, sama Pak Rocky. Ya. Sebelumnya setiap orang pasti punya cerita ya, punya cerita tentang latar belakang dari background kehidupan kita masing-masing. Sebenarnya saya nggak terlalu suka cerita tentang latar belakang. Latar belakang saya ini terlalu menyedihkan. Setiap kali saya cerita itu kayak mau nangis gitu ya. Gimana ya, saya sedikit ya. Saya ini lahir dari keluarga yang pas-pasan ya, maksudnya cukup ya bukan cukup lah, pas-pasan ya. Bapak saya ini tukang masak, buka depot gitu. Jadi sejak muda dia buka depot, tukang masak gitu. Jadi saya dari kecil nggak pernah seneng ya, nggak pernah dapat uang jajan yang banyak, nggak pernah merasakan naik mobil, naik pesawat, nggak pernah sama sekali. Terus ya ini cerita saya cepatkan sampai kepada saya kuliah. Saya kuliah. Nah, sejak saya SMA itu usaha papa saya mulai nanjak. Usahanya di bidang teknik, mulai nanjak. Saya dijanjikan untuk sekolah ke luar negeri, dijanjikan sekolah ke Amerika. Terus waktu itu tahun 96-97 ya. Itu bukannya saya ke Amerika, malah usaha bapak saya mengalami kebangkrutan. Jadi kita bangkrut, tas keluarga itu rumah sampai nggak punya, rumah dijual buat nalangin utang, ada yang disita bank juga. Jadi saya itu pindah, saya satu keluarga, orang tua, anak, saya 3 saudara ya, saya paling besar, saya 2. Itu pindah di daerah barat, cuma kontrak itu satu tahunnya 2 juta. Jadi rumah yang kontrak 1 tahun 2 juta ya, tahun 98. Kita cuma punya uang 5 juta, kita kontrak 2 tahun 2 juta, tinggal 1 juta, nggak punya kerjaan. Saya masuk kuliah, saya masuk sekolah, orang tua saya nggak punya kerjaan karena sudah bangkrut. Terus saya kuliah juga nggak bisa teruskan. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta itu kerja di saudara. Saudara itu dia punya usaha mebel ya. Itu saya kuliah interior design. Saya kerja di sana yang gaji cuma 750. Saya nggak tahu keadaan orang tua di sini gimana, keluarga di sini gimana, pokoknya saya di sana. Nggak taunya di sini juga punya cerita sendiri, tapi saya nggak ceritakan ya, saya ceritakan saya sendiri. Selama di Jakarta itu saya tinggal di rumah saudara yang gaji 750, makan ikut saudara, itu di sana, nggak kemana-mana sudah. Jadi cuma kerja pulang masuk kamar, kerja pulang masuk kamar. Cuma gitu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, itu waktu itu umur saya 24. Setelah 1 tahun saya kembali pulang ke Surabaya. Ternyata di sini orang tua sudah mulai enak. Sudah mulai enak itu karena orang tua menemukan prudensial. Tepuk tangan dulu buat prudensial. Itu saya sudah, tapi saya bukan lihat enak prudensial saya masuk. Nggak bisa, saya merasa ini bukan field saya ya, bukan passion saya nggak bisa jualan asuransi kalau gitu. Saya ini orang yang kerjanya di belakang meja, di desain, itu saya senang. Terus dalam perjalanannya saya kerja ini, sudah itu keluar masuk, sampailah kepada saya punya usahanya tadi itu salon mobil. Saya punya usaha salon mobil itu dengan modal 500 juta. Saya jalankan selama kurang lebih 4 tahun.
ternyata salon itu habis juga. Jadi modalnya 500 juta itu habis. Saya harus tutup selama 4 tahun itu dengan membawa uang cuma 2 juta. Dari 500 juta modal itu cuma bawa uang 2 juta. Sukses kan? Sukses. Nah setelah itu kan saya tutup. Itu waktu itu umur saya 30, mendekati 40 ya. 36. Boleh ya? Boleh. 7, saya sudah berkeluarga, saya punya anak 2. Saya bingung saya mesti kerja apa ya. Saya lihat orang tua sudah enak di Indonesia, adik-adik saya sudah enak di Indonesia. Tinggal saya gimana ya? Itu melangkah ke Indonesia juga rasanya sudah telat, sangat telat. Bayangin, kalau orang tua saya di Indonesia selama lebih kurang waktu itu 14 tahun, 14-15 tahun, kira-kira fieldnya tuh sudah habis apa belum? Atau masih ada sisa-sisa? Nggak ada kan? Apalagi adik saya juga di sana juga sudah, sekarang sudah AM, dia sudah 6 tahun gitu. Masa saya ikut masuk ke Indonesia, saya itu bingung mau kerja apa nih, sudah segitu masa mau jadi pesulap. Mungkin kira saya memutuskan jadi pemain sinetron. Enggak. Oke, terus saya ngomong sama bapak saya, "Pi, aku tak join Indonesia." Ya apa? Yes, ya apa caranya? Jadi si pembagian, kalau saya panggil komisi, si pembagian semua. Setelah itu, kamu harus training pasta. Harus training pasta. Iya, nggak bisa tak training sendiri, itu nggak bisa. Training pasta di sana, di kantor. Saya tahu kan, sering dengar-dengar juga, ngeri. Dan pastanya kan hampir ratusan orang itu. Wah, nggak ada jalur khusus kan? Saya kan anaknya J-Owner gitu ya. Nggak bisa, tetap harus ikut pasta. Dan itu harus masuk terus, ada ujiannya dan harus lulus. Setelah itu harus AJI. Oh gitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa, mulai masuk. Saya akhirnya ikut pasta sama kira-kira 240-250 orang lainnya. Selang gitu sampai. Saya lihat, minatnya orang itu sampai segini ya. Padahal saya merasa bahwa Indonesia fil asuransi itu sudah habis, saya merasa gitu. Tapi ternyata antusias orang itu. Oke. Setelah itu saya ujian pasta. Ujian pasta lulus. Setelah lulus, kira-kira siapa yang harus saya jualin? Gitu. Kan tugas kita kan menjual asuransi ya pertama. Saya harus jualin siapa ini om? Bilnya sudah habis. Orang bilang kan, kamu nanti bikin bank nama. Saya tuh bingung, bank nama itu isinya siapa gitu. Semua yang saya kenal itu sudah pernah di prospek, sudah pusing atau pernah di prospek. Paling enggak itu, jadi orang tua saya berdua, adik saya dua-dua, semua di asuransi di Indonesia. Saya punya teman baik juga di asuransi juga di Indonesia juga. Habis kan? Terus ya saya ikut seminar, belajar, saya baca buku gimana caranya supaya orang bisa sukses. Sampai aku ada ide yang gila menurut saya di canvassing. Udah canvassing lah, canvassingnya tapi jangan di Surabaya, malu. Canvassingnya di luar kota. Saya canvassing di Pasuruan. Pasuruan kan banyak toko-toko ya. Saya canvassing itu setiap minggu saya datang ke sana, canvassing toko-toko sampai lebih kurang 8 kali hadir, 8 kali pertemuan, tidak closing satupun. Hebat. Tidak closing satupun.
salah ya kalau gitu. Gimana ya? Saya mikir lagi cari kerjaan lain, apa ya? Masa siapa yang mau terima saya? Sekolah kuliah nggak lulus. Saya kuliah nggak lulus karena nggak ada biaya waktu itu. Padahal saya itu mulai dari semester 2 karena IPK-nya bagus 3 ke atas lah. Itu dapat beasiswa SPP. Jadi nggak usah bayar SPP sampai lulus. Itu pun saya nggak bisa bayar, cuma SKS-nya tuh nggak bisa. Di semester terakhir itu saya nggak bisa meneruskan. Jadi saya nggak punya ijazah. Mau kerja apa lagi? Sudah saya mulai menata lagi ya. Saya selalu hadir entry. Seperti teman-teman di sini nih, jangan khawatir, Anda semua pasti sukses. Siapa yang percaya sini sukses? Siapa yang nggak percaya nggak bisa sukses? Siapa yang nggak peduli omongan saya? Ya, saya ini kan juga baru ya, jadi ngomongnya kan belepotan, harus dimengerti. Dan ngomongnya datar dan slow gitu. Jadi kalau Anda ngantuk, Anda boleh tidur. Yang penting jangan ngorok ya. Ngorok kasihan temannya yang sebelah juga mau tidur. Jadi saya mana tadi ya? Sampai ini apa? Ya saya mulai lah. Ketemu orang gitu, misi nama tetangga. Tetangga kan pasti ya ada sudutnya yang sudah dijamah juga sama mama saya tetangga saya betul. Jadi ada yang belum lah, kita coba tawari, coba prospek. Ini ada yang pusing satu, yang pusing lagi. Terus sempat saya juga kan closing di rumah sakit. Closing di rumah sakit itu kebetulan waktu itu closing keluarga 5. Ya masuk. Singkat cerita, tahun 2014 itu saya dapat prestasi tadi Om Eli gak kerasa ya, sudah hari tahun ya gak kerasa. Terus bapak saya dukung terus, support, ayo teruskan, ini bisa Starclub. Gak mungkin lah. Saya ini orangnya pesimis kok. Elit awam ini kan untung-untungan. Starclub ya nantilah kalau ada rezeki, maksudnya rezeki ngomplok gitu ya. Nggak tahu, nggak kerasa terus elit Starclub. Kalau agensi trip ini pasti otomatis ya. Dan nggak terasa saya top api di agensi itu. Terus untuk naik promosinya ini yang susah. Naik promosinya ini, oh ya, nah teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya langsung aja ya. Jadi supaya nggak sepi gitu. Kayak gini kan saya merasa candu, merasa ada tidur semua. Untuk ngejar promosi ya, promosi ini yang paling susah. Jadi saya juga melakukan apa yang dilakukan orang-orang lain. Jadi ngebom namanya. Ya, tapi ya jangan ditiru lah. Tapi kalau itu bisa menjadi Anda berhasil, tirulah. Nah, saya mau ceritakan juga tentang pengalaman saya yang waktu canvassing, yang waktu prospek. Saya waktu canvassing itu satu ya, tujuannya untuk mendapatkan bank nama ya. Yang kedua tujuannya tentunya untuk prospek, tentunya ketiga untuk supaya closing kan gitu ya. Yang keempat untuk melatih mental. Saya juga melatih mental. Wah kebetulan di sini nggak ada orang, maksudnya nggak ada yang kenal. Di kota lain nggak ada yang kenal, saya akan masuk ke toko-toko gitu, bawa tas, pakai rapi. Saya nggak masuk. Ya nggak berani ya. Saya lihat dulu itu orangnya, kayaknya sibuk juga ya orangnya. Siapa akan bulan. Yang ini nggak sibuk, tapi mukanya kok sadis ya.
yang hari pertama saya canvassing itu saya tidak masuk sama sekali. Saya cuma mondar-mandir baru. Mondar-mandir terus makan, terus pulang. Hari yang kedua, yang minggu kedua, saya mulai, wah bisa ini, saya jauh-jauh di sana kok gak masuk dulu. Harus masuk, harus berani. Saya ini kan juga pemusik ya, sama kayak leadernya ada Pak Andul. Saya merasakan itu prospek orang itu seperti main musik. Jadi seperti manggung di panggung itu. Di panggung siap gak? Siap. Pokoknya begitu tak 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 duk tak duk tak, itu siap gak? Siap, tetap harus siap, harus main. Sama itu yang saya rasakan waktu saya masuk ke tokonya orang kan pasti. Begitu saya melangkah ke pintunya dia, itu seperti duk tak duk tak, harus ngomong gitu. Harus main gitu. Ya. Suatu kali ini kelihatannya orang ini bisa prospek ya. Saya mondar-mandir, tapi nggak mondar-mandir terus ya, sekali toh ke sana, dan kembali lagi, oh ya. Begitu saya masuk, ya itu yang tadi saya ngomong itu, musiknya berjalan, beatnya jalan, itu di jantung ini juga jalan. Itu masuk, langsung yang punya toko ngomong, oh iya, mau cari apa? Saya masuk, oh enggak, salah. Saya belum ngomong apa-apa. Iya. Akhirnya nggak jadi masuk ke yang lain. Situ kan banyak toko-toko ini ya, orang Arab ya. Orang Arab ini bahasanya apa ya? Saya pikir dia bahasa Indonesia apa ya? Coba masuk ngomong. Oh iya, ternyata dia juga menerima. Oh iya, saya jelaskan soal ini Pak. Padahal nggak panas juga ya. Dia ngeliatin saya gini, ngeliatin saya jelaskan yang saya. Gimana Pak? Sudah mengerti? Ini ada. Dia ambil tisu kasihkan saya. Anda pasti semua mengalami ya, terutama kan pasti gitu. Terus banyak cara sebetulnya untuk prospek ya. Ini banyak cara untuk prospek. Jadi saya kan juga hobi olahraga, hobi bersepeda. Suatu kali saya diajak teman saya bersepeda, dikenalin sama temannya. Temannya kebetulan tetangga saya. Terus ini tak kenal no, nanti jalan-jalan sendiri sepeda sama dia. Oh iya. Nah, terus saya baru punya akal, ya tak deketin aja ya coba ya. Tapi pakai alasan apa ya? Ujuk-ujuk datang ke rumahnya prospek. Saya datang ke rumahnya tak ajak, oh kita sepedaan. Oh iya Pak, sepedaan. Karena pendekatan saya prospek. Percayalah bahwa prospek itu udah gampang. Tapi usaha kita itu semua ada harganya. Jadi walaupun saya prospek segitu panjangnya canvassing tidak ada yang closing, universe ya, alam Tuhan itu juga melihat usaha kita. Jadi pasti sediakan, Tuhan masih sediakan. Nggak tahu saya dikenalkan sama orang itu yang akhirnya closing lumayan besar. Terus saya pernah lagi canvassing bukan canvassing sebetulnya, di Banyuwangi ya. Jadi orang tua saya ini kan lahir di Banyuwangi, jadi banyak kenalan di sana. Suatu hari saya diajak untuk ke sana, untuk ke Banyuwangi. Prospek muter-muter selama 3 hari cuma dapat satu, apinya lumayan, apinya itu 28 juta. 3 hari itu cuma dapat satu, api 28 juta. Ya nggak apa-apa, kan nggak sia-sia. Itu hari Jumat, saya pulang, hari Sabtunya dia harus check up. Datang ke Surabaya check up. Sampai ini mau check up, setelah check up, pulang lagi, Senin bayar kan. Senin saya tunggu-tunggu, nggak ada pembayaran masuk. Dan
telepon, Pak, mana? Preminya kok belum masuk? Oh iya, saya kayaknya nggak masuk dulu ya. Soalnya banyak yang ngomong prudensial tuh gini lah, gini. Terus saya nggak masuk. Down kan di situ ya. Sudah kalkulasi jauh-jauh, maksudnya sudah prospek jauh-jauh, 3 hari di sana keluarkan dana banyak, cuma dapat 1 itu pun nggak ya. Tapi saya berusaha untuk tidak marah, untuk tidak menggerutu, nggak bersungut-sungut, ya wis, oke, saya terima, saya telan gitu. Ini sebagai usaha saya, ini jalan saya untuk menuju ke sukses, saya merasa seperti itu. Ini nggak taunya, setelah itu teman saya telepon, Pak Fari, ini aku mau tanya-tanya tentang asuransi, aku mau bukain orang tuaku yang murah-murah ya, yang 500.000 ke rumah sakit. Oke, saya datang ke prospek. Ternyata kursinya nggak 500.000-an, kursinya itu pokoknya total apinya 120 juta. Total api 120 juta, terus saya kena corporate-nya dia juga, pokoknya total apinya sekitar hampir 200 lah gitu. Itu gantinya yang di Banyuwangi. Ya. Terus ini ya, siapa di sini yang suka baca buku? Gak ada ya? Suka baca buku ya? Baca buku apa? Motivasi atau sales? Harry Potter? Motivasi. Ya, saya juga mengembangkan skill saya ini orangnya pesimis dan nggak berani ngomong sebetulnya, takut ngomong sama orang. Saya bertatap muka sama orang, tatap matanya nggak berani. Iya. Tapi saya mengembangkan diri saya dengan cara itu, dari baca buku, ikut seminar-seminar. Nah, di sana saya dapat banyak, dapat ilmu banyak lah pokoknya. Saya praktekkan juga bagaimana caranya ngomong sama orang. Ngomong sama orang itu kan bukan sekedar ngomong sebetulnya. Dan kita semua tahu bahwa kalau ngomong sama orang itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah kata-kata, yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah body language. Kira-kira mana yang paling penting? Kata-kata, intonasi, body language. Yang paling penting body language, betul. Nomor 2 baru intonasi, nomor 3 baru kata-kata. Kata-kata peranannya cuma 5%. Jadi kata-kata itu nggak terlalu berperan penting. Makanya kita dilarang untuk prospek di telepon. Nah, waktu kita kan passing itu kan yang paling susah momen pertama. Ya, yang menentukan pertama itu sikap kita seperti apa, aura kita seperti apa, energinya seperti apa. Itu yang paling susah. Jadi kita harus mengklikkan itu pakai body language. Kita harus samakan body language-nya dia. Misalnya dia waktu biasa ngomong itu kayak gitu. Ya kita jangan gini atau gini. Kita harus samakan. Nanti dia kayak berubah, kita rubah lagi. Ya. Percaya nggak percaya ini teori ya. Teori tapi juga benar. 3-4 kali kita berubah gaya seperti dia sudah merasa nyaman sekali. Saking ngomong kita paksain tuh berintonasi yang keren lah gitu, yang enak, jangan datar seperti saya ngomong sekarang ini kan datar. Rasanya ngomong yang enak. Nah terus biasanya cerita saya sudah dapat itu ya Pak, kayak AUM, terus kakak, UN, senang. Tapi di samping juga senang juga takut. Ketakutannya itu banyak. Takut nggak bisa naik lagi, takut nggak bisa mempertahankan, takut emosi. Nah itu yang saya lakukan ya. Saya lakukan tahun lalu. Tahun lalu itu saya nggak prestasi sama sekali. Karena saya terkumpul dengan takutan itu.
saya dapat prestasi ini, saya keep ya, keep. Akhirnya saya juga terprosok dalam itu. Saya sampai nggak prestasi sama sekali teman-teman. Terus tahun ini saya mulai ngejar lagi, lumayan ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang Tuhan ketemukan saya. Evolusinya lumayan besar. Terus apa lagi? Mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya ya saya yang tanya ya. Ya. Saya ada sedikit materi ya. Ya, boleh ya, sedikit materi. Sedikit aja. Nggak banyak kok. Ini saya kasih judul ini, judulnya sebenarnya ngambil dari bukunya orang juga, How to Triple Your Sales. How to Triple Your Sales. Kita mesti tahu ya bahwa kita ini agent. Tugas pertama kita sebetulnya apa? Jualan. Berproduksi ya. Berproduksi. Nah, seberapa cepat kita untuk mencapai itu tergantung pada diri kita sendiri, pada mind kita sendiri. Mind itu maksudnya pikiran kita ya. Ini kanan. Saya mulai ya. Saya punya 6 langkah untuk mencapai itu tadi, how to triple your sales. Yang pertama adalah temukan sungai emas. Apa itu sungai emas? Jadi gini ya, kata prospek pertama kali itu dipakai sama orang Amerika. Orang Amerika pakai kata prospek itu gini. Jadi dia menjual emas di sungai di Amerika itu banyak emas ya. Jadi dia menjual emas untuk cari emas. Setiap hari mereka melakukan itu. Jadi mengayak, memisahkan antara pasir, air dan emas. Itu namanya prospek. Tentunya prospek itu di mana? Ya di sungai yang ada emasnya. Jangan sampai prospek di kali emas itu. Nggak ada emasnya. Itu langkah pertama kita harus temukan sungai emas ini. Yang namanya prospek itu berarti kan belum tentu ada emasnya. Maksudnya bukan tentu ada emasnya. Pasti ada emasnya tapi belum tentu dapat. Dapatnya juga belum tentu seberapa dapat kita hari ini. Bisa 1 gram, bisa 2 gram, bisa 3 gram. Tergantung berapa banyak kita melakukannya, berapa banyak kita berprospek itu. Nah, tapi yang paling penting adalah yang ini ya, temukan sungai emas. Jadi bagaimana caranya kita menentukan itu sungai emas? Ya, kita banyak beraktivitas ya, kita keluar, kita punya komunitas. Siapa yang di sini ikut komunitas? Ikut komunitas apa? Komunitas mobil ya, nah itu juga sungai emas sebenarnya. Lepas dari sudah punya apa itu semua apa bisa dicari. Siapa di sini nggak punya komunitas? Nggak punya komunitas cuma satu. Nggak punya komunitas satu, nggak punya satu. Siapa yang di sini nggak ngerti soal saya ngomong apa? Ya. Jadi setiap orang itu kan harus bersosialisasi. Harus ngomong sama orang, harus ketemu sama orang. Siapa yang di sini melakukan setiap hari ketemu sama orang? Melakukan ya. Nah, melakukan ketemu sama orang itu berkualitas atau tidak? Itu juga kita harus pikir juga. Jangan ketemu teman lama, ketemu mantan gitu. Kalau ketemu mantan terus nggak bisa move on. Jadi ini ya, temukan sungai emas. Yang kedua, ya ini tentunya rajin prospek. Rajin prospek itu seperti apa sih? Bayangkan gini ya, kita punya, tahu nggak permainan dart yang lempar panah itu loh? Itu buahnya berapa? Anak panahnya berapa? Cuma 3.
Padahal kita harus menentukan sasaran di sana. Kalau kita dikasih cuma 3, untuk menentukan sasaran yang mau kita capai itu berapa chance-nya? Kecil sekali loh. Tapi kalau kita beli banyak, 100, kita lempar ngawur mungkin, yang kena itu banyak, yang kena sasaran yang kita mau itu banyak. Padahal ya kita sasarkan yang benar gitu. Itu sama seperti ini rajin prospek ya. Ahli ekonomi ya, ahli ekonomi sama ahli sales di dunia ini sudah merumuskan bahwa ada tiga macam pekerjaan yang berhubungan dengan marketing. Yang pertama adalah telemarketing, yang kedua properti, yang ketiga adalah asuransi. Tahu nggak perbandingannya berapa? Saya ingat saya, telemarketing itu 289 kali 289, 187 berapa sampai 10. Jadi artinya dari yang katakan bayangkan aja itu benar ya, saya lupa ya, angka pastinya. 187 kali kita angkat telepon, itu yang bisa terima cuman 100 berapa tadi itu. Yang lainnya nggak diterima. Yang menerima, yang mau mendengarkan cuman beberapa puluh aja. Yang lainnya nggak mau mendengarkan. Saya sibuk, saya nggak usah telepon lagi. Saya sudah banyak kamar gini-gini. Nggak apa-apa, terus nanti dari jumlah itu, dari 200 berapa itu 10 pusing. Kalau properti itu 30 banding 10 banding 1. Artinya dari 30 orang yang melihat rumah yang sama, 10 akan tertarik, 1 akan closing, membeli, memutuskan untuk membeli. Asuransi 10 banding 3 banding 1. Kalau di AWS 10 banding 4 banding 1. 10 banding 3 artinya 10 kali kita prospek. Orang yang berbeda, 3 orang mendengarkan, tertarik, 1 orang pasti closing. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah teman-teman melakukan ini? Kan pasti ya, pertama tolak, 2 tolak, 3, kelima percaya saya, pasti nangis mulai pasti pulang. Padahal harus 10. Tentunya juga melakukannya harus benar ya, prospeknya, cara ngomongnya harus benar. Gimana cara prospek yang benar? Ya tanya leadernya, ahli atau apa kayak BTW banyak lah. Ini nggak di sini nggak ada itu ya, Pak? Twitter. Kalau nanti saya kasih contoh. Enggak usah. Oke. Jadi kasih prospek ini harus ya. Pertama temukan sungai emas. Jadi supaya kita ini jitu gitu. Jadi nggak sembarangan. Kita harus tahu misalnya sungai emas itu rumah sakit sungai emas enggak? Sungai emas juga rumah sakit. Karena di situ banyak orang yang membutuhkan. Ya, tinggal kita rajin prospek. Tapi ini yang saya lakukan ya. Ini teori ini yang saya rangkum dari semua yang saya pelajari dan semua yang saya lakukan sendiri. Saya menemukan sungai emas yang pertama. Yang kedua saya akan rajin prospek. Prospeknya kemana? Ke ini. Insurance minded, fokus. Tadi yang saya ngomong pertama, orang ring saya sudah habis kan? Ring saya sudah habis. Sudah punya asuransi semua. Sudah pernah proses semua. Akhirnya saya bergeser. Sekarang saya bergeser ke ini, insurance minded. Saya hanya menjuali orang yang sudah punya asuransi. Kalau orang ini nggak punya asuransi, saya malah mundur. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Belum sadar. Ini ya, orang yang sudah punya satu polis itu adalah orang yang sudah insurance minded sebenarnya. Tapi orang yang punya lebih dari satu polis
itu adalah insurance awareness. Orang ini sasaran empuk. Cuman apa yang terjadi di lapangan? Begitu kita tanya orang, oh saya sudah punya asuransi, langsung down, putus, layangan itu putus gitu. Padahal itu adalah sasaran empuk. Orang yang insurance minded atau insurance awareness itu yang pertama, enaknya kita nggak usah buka pikiran dia tentang asuransi, tentang pentingnya asuransi. Kita nggak perlu lagi ngomong tentang Pak Ali. Kita cuma menggali dia apa yang dia butuhkan. Itu orang yang insurance minded yang pertama. Yang kedua, begitu dia mau closing, dia closing nggak kecil-kecil, pasti besar. Minimal lebih besar dari yang dia closing pertama. Nah, pertanyaan sekarang teman-teman, mau jual ke siapa? Mau jual yang orang yang sudah punya polis apa yang belum punya polis? Tanpa pandang bulu, Pak. Apa? Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu ya. Sikat semua. Berondong. Ya. Ini yang saya lakukan ya. Saya memilih insurance minded fokus. Saya cuma mau jualin orang yang punya asuransi. Kalau nggak punya asuransi, ya nantilah. Saya malah berharap dia closing ke orang dulu, ke asuransi lain dulu. Gitu. Yang ketiga, dicatat apa enggak? Kalau saya, Ya. kalau saya. Ini yang keempat, agenda kerja. Siapa yang di sini pakai agenda kerja sampai sekarang? Masih pakai ya? Pakai. Saya sendiri ngomong ini tapi saya nggak pakai agenda kerja. Semua ada di sini. Tapi itu juga nggak baik. Jadi kita harus punya agenda kerja. Kita harus tahu hari ini kita harus ngapain. Besok kita harus ngapain. Bila perlu satu minggu ke depan kita harus ngapain aja. Bank nama kita harus tulis banyak mungkin. Bank nama 100 bank nama itu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak ya Bu? Banyak, sedikit sekali. Bank nama 100 itu sedikit sekali. Kalau kita prospek satu hari 2 orang yang berbeda, satu minggu berapa? 14. Kali 5, 10 ya. Bank nama ibu itu habis dalam waktu 10 hari. Bagaimana cara menambah bank namanya? Bank nama ini penting, soalnya bank nama ini adalah bahan baku kita. Kita produksi kita itu adalah bahan bakunya ini, bank nama. Caranya gini ya, kita prospek ke satu orang, kita minta referensi 1 atau 2. Pakai cara gitu aja, itu pasti gak akan habis. Belum lagi kita ketemu sama orang misalnya nggak sengaja ya, kita ngantri ketemu sama orang ini, kita tanya dia, kita minta datanya, nama, agenda kerja. Jadi setiap hari ketemu, aku harus ketemu orang yang berkualitas minimal 2 orang, kalau bisa 3 orang. Tapi banyak juga yang agent yang satu hari ini ketemu 2 orang sudah merasa hebat, besok sudah ketemu sih kan, besok lagi baru ketemu orang lagi. Nah, itu kebiasaan ya, kebiasaan agent gitu ya. Nah, siapa yang di sini kepingin jadi leader? Mau jadi leader ya? Kalau mau jadi leader, itu langkahnya apa? Harus menentu leadernya. Itu yang paling gampang. Kita mau sukses itu yang paling gampang itu contoh orang yang sukses. Saya ini enggak, ya bukan orang sukses ya, tapi ya saya sampai hari ini enggak saya sendiri gitu. Saya enggak, saya menemukan cara sendiri, enggak. Saya ikut orang, yang lihat orang juga. Makanya rajin datang entry, rajin datang pertemuan, training.
Habis ini ada yang mau tanya? Jelas semua? Atau belas semua? Ada yang ditanyakan? Nah, ini yang saya bingung ya. Ini ngerti atau enggak? Kata saya ngomongnya yang tidak bisa dimengerti. Ya Pak? Yang insurance minded fokusnya Ya. itu Pak, ya. Tadi dikatakan bahwa sudah punya. Ya. Sekarang untuk orang yang beginner gitu ya, tadi ya. Persis seperti ini. Usut mulai sudah punya ini. Ya. Nah, cara menggalinya di dalam itu gimana pendekatannya? Karena banyak kan sudah punya terus bagus begitu. Menggali di dalamnya itu triknya Pak sendiri seperti apa ya? Ya. Lebih tajam. Banyak Pak. Ada key passwordnya gitu ya? Key passwordnya apa? Ya, Ada apa gitu yang sebetulnya banyak. hal seperti ini? Sebetulnya banyak. Jadi gini, saya mulai dari dulu dari gini. Agent baru itu pasti closingnya kecil-kecil. Kenapa pasti closingnya kecil-kecil? Kenapa? Karena mentalnya masih gitu, Pak. Masih kecil. Padanya juga masih kecil. Kita nawarin orang 1 juta, itu ketakutan sudah. Jangan pernah menilai orang dari kulit luarnya, Pak. Ini yang saya ceritakan ya, saya kan posting di rumah sakit. Orang ini ibu-ibu berjilbab, dia lagi nemenin suaminya yang sakit di kamar yang bangsanya yang 4 orang itu cuma berapa sih waktu itu? Cuma 275 kalau nggak salah. Penampilannya juga penampilannya juga lusuh, juga nggak rapi-rapi amat. Saya mulai ngomong sama dia, Bu, siapa yang sakit? Oh, ya ini suami saya ini salah stroke. Gitu. Pakai asuransi ya, Bu? Enggak pakai. Oh, kebetulan Bu, saya ini dari asuransi, saya dari Prudential, saya sudah siapkan kartu nama, saya keluarkan kartu nama saya kasihkan. Ibu mungkin mau tanya-tanya tentang asuransi? Bu ya boleh, ayo Bu, silakan duduk, saya jelaskan. Saya waktu itu cuma ceritakan Pak Ali ya. Dengan kondisi seperti itu, rumah sakit cuma 275, pakaiannya juga pakaian biasa, bukan pakaian yang mewah-mewah seperti yang sekarang ini. Jilbabnya juga jilbab yang biasa kotor-kotor gitu ya. Saya nawarkan itu dia Pak Ali 2 juta. Dengan harapan pokoknya tak kasih dulu 2 juta lah. Pak Ali mentok-mentok dia 500. Saya jelaskan 2 juta selesai, Pak Ali selesai, saya tanya, Bu gimana? Bagus nggak program ini? Oh iya bagus. Ibu mau nggak kalau saya buatkan seperti ini? Oh iya mau. Berapa Bu? Ini kan saya ngomong, hati saya kan ngomong 500. Ya sudah seperti itu aja, tidak apa-apa. Bayangkan, saya langsung kaget tak loh. Bu ini 2 juta. Iya nggak apa-apa segitu aja. Oh iya Bu, senang kan? Ujian baru dapat segitu, wah tenang. Langsung ringkes. Bu saya nanti kembali lagi ya, saya nge-print dulu di kantor. Saya kembali lagi. Oh iya. Oh iya jangan lupa buatkan juga anak saya ya 1 jutaan semua, sama cucu saya 1 jutaan. Gitu. Nah, itu loh yang saya maksud. Ternyata orang ini supplier pangan di kapal. Di kapal yang keluar pulau itu dia suppliernya tunggal, ibu ini yang ngurusin semua sendiri. Nah, itulah. Jadi pertama kali itu jangan menilai orang lah, jangan kita jadi dukun menilai orang. Wah ini paling segini segitu. Wah ini mentara orangnya saya tahu yang besar, ternyata juga positif. Ya, pokoknya kita lakukan apa yang kita sudah diajarkan lah. Misalnya kita jelaskan Pak Ali. Nah terus kalau misalnya orang ini ngomong, oh ya saya sudah punya, ada 2 cara Pak. Yang pertama tidak peduli. Maksudnya nggak peduli, nggak peduli kamu sudah punya apa? Tak jelaskan Pak Ali. Ada yang kayak itu Pak. Karena apa? Yang pertama tidak peduli itu ini. Bisa aja dia cuman, aku nggak mau diganggu sama kamu lah. Tak bilang sudah punya supaya kamu cepat pulang. Kita jelaskan Pak Ali,
Kalau kita percaya bahwa Pak Ali ini bagus, kita jelaskan. Kita harus asal terus Ali ini, gini. Siapa tahu orang ini dari nggak seneng nggak mau lihat Pak Ali, oh, bagus ya. Ini benar tak seperti ini? Sering kan ada pertanyaan seperti itu. Oh benar Pak, saya bikinkan ya. Nggak percaya. Yang kedua, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, oh iya Pak, saya tahu lah Bapak pasti punya asuransi. Nggak mungkin lah kayak Bapak ini nggak punya asuransi. Boleh nggak saya tahu asuransinya itu apa, dapatnya apa, manfaatnya apa? Ya, seperti beda polis lah. Apalagi, oh saya punya banyak. Saya pernah prospek ke orang ya. Oh asuransi pakai aku misal. Ini loh orang nggak percaya. Oh ya banyak ya. Kok boleh nggak tak breakdown ya? Kok inget gak ini manfaatnya apa? Waduh lari aku misal. Mostly saya beli cuma sungkan karena konco. Yang gitu. Oh ya. Bukan satu-satu, tak catetin. Nah ini kaya. Oh ini loh. UP-nya pokok segini. Dari rumah sakit segini. Itu segini. Dari kira-kira 16 polis itu ya. 16 polis. Dia kaget, UP ku cuma segini ya. UP-nya cuma 2M. Iya, nggak salah tak? Bayar pakai. Ya ini kok, makanya. Nah, kalau kamu mau tak kasih saran ya, aku harus punya satu polis yang UP yang besar. Oh gitu ya, berapa menurutmu? 50 miliar. Coba bikin dong, berapa? Biar akhirnya closing Pak. Jangan takut kita sama orang yang sudah punya polis, jangan takut. Justru itu yang empuk itu sebetulnya. Cuma butuh sabar aja ya, butuh sabar, butuh apa ya, butuh telaten gitu. Terjawab Pak? Ada lagi yang tanya dengan ini? Kalau nggak ada lagi saya Ya. agenda kerja. Ya, tahu. Kan orang cara berpikir dua Pak ya. A, B, C, D gitu kan. Kadang ada yang berpikir A, C, D atau balik gitu ya. Artinya berpikir otak kiri otak kanan gitu ya. Tadi Bapak bilang ini harus ada agenda, tapi Bapak terus kadang Pak perlu gitu ya. Berarti Bapak di main kanan ada gitu ya. Ada cerdas gitu Pak ya. Terus menghadapi kalau misalnya kan ada kekurangan kelebihannya Pak. Kalau udah misalnya kanan kan berarti acak Pak ya, tinggal kemana ke siapa gitu ya Pak ya. Nggak perlu pakai urutan gitu ya. Nah, Nggak bisa Pak. Jadi ya saya tahu arah pertanyaannya kan. Ya, Bisa Pak. Usahakan pakai agenda kerja. Saya ini juga kadang-kadang kelupaan. Oh iya harus gini, oh iya harus gitu. Jadi saya bukan nggak pakai sama sekali Pak. Saya punya iPad itu ada agenda dan cuman kadang-kadang nggak saya buka setiap hari. Itu aja. Nah, untuk supaya kita ini disiplin, ya kita buat agenda kerja. Bentuknya formatnya seperti apa? Tanya leader. Leader, aku belum bikinkan agenda kerja aku seperti apa. Pasti senang leader kayak gitu. Pasti senang. Pasti semangat bikinkan. Benar gak? Karena itu apa? Ini kemajuan kita sendiri. Biasakan bikin agenda kerja lah ya. Jadi seumpama hari ini aku mau ketemu orang di daerah barat. Ya kalau bisa di daerah barat terus. Jangan aku ketemu orang daerah barat nanti jam segini ke daerah timur, jam segini ke daerah waduh. Habis waktunya di jalan. Ya, habis dan capek. Energinya habis terbuang. Ya Pak. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang nggak mau tanya? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Oke, kita selesai ya. Ini tadi 4, ini yang kelima. Oh, karena yang kelima masih kosong, kita lanjut yang ke-6 aja ya. Oh, yang ke-6. Karena yang kelima kosong, yang ke-6 juga kosong ya. Akhirnya langkahnya cuma 4 aja.
Oke, saya selesai sampai di sini. Ya, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Dan juga tanya jawab. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Oh ibu, Bu Hera. Tadi soal big case-nya tadi yang 50